Breaking news. Gila, tiba-tiba dicari yang cerah ini. Ya Allah, kenapa keluarnya pas puasa ya? Ya jadi nggak tahan pengen ngatain. Bener juga ya. Gimana ya, ghosting juga ini gimana ya? Pasti langsung ngeh kan dengan kata breaking news. Betul sekali. Lagi rame nih guys di Twitter atau di media manapun, TikTok mau Instagram, rame dengan kata Kim So Hyun. Waduh, apa nih? Apakah comeback? Ternyata bukan. Saya kira ketika saya ngecek pagi-pagi, wow, ada project baru kah? Tidak. Ternyata tidak. Nah, jadi kalau rangkumannya kurang lebih ada seorang YouTuber awalnya Kak, YouTuber Kim Sei kalau nggak salah ya, atau Garo apa gitu, yang mencoba mengungkap tabir Kebenaran. Iya, di balik kematiannya Kim Seron. Kim Seron awalnya. Nah, si YouTuber ini itu langsung narasumbernya adalah tantenya Kim Seron. Langsung lingkar pertama. Langsung di situ kebuka semua. Itu saya baca yang translatannya ya. Oke. Anda juga baca yang translatannya kan. Tapi ya mungkin bisa dijelaskan dulu rangkumannya lah. Nah, setelah wawancara itu keungkaplah bahwa ternyata Kim So Hyun sama Kim Seron itu pernah pacaran. Betul. 6 tahun. 6 tahun ya, udah lama banget karena ada fotonya juga sebenarnya yang ramai sebenarnya waktu itu di internet juga udah ramai sebenarnya. Cuma kan belum kebukti karena belum ada penjelasan dari agensi ataupun masing-masing aktornya juga. Iya, dan ternyata pacarnya itu dari 2015 sampai 2021. Yang mana saat 2015 itu Kim Seron itu umurnya 15 tahun. Di bawah usia legal. Dan saat itu Kim So Hyun umurnya 27. Iya, udah. Please atuh. Langsung jadi please atuh. Kebayang, ini emang bukan hanya skandalnya gitu yang disorot, tapi juga tadi ada bumbu-bumbu kayak tadi pacaran di bawah umur. Iya, berarti kan gitu. maksudnya ke bukan pedofil tapi grooming segala macam. Dihubungkan dengan itu ternyata pernah ada satu interview Kim So Hyun di sebuah televisi di mana dia bilang saya itu kira-kira akan menikah di umur 41-an. Iya. Sehingga saya bisa menikahi cewek umur 21. Aduh. Pada ketawa gitu. Tapi ngelihat itu sekarang setelah tahu kasus ini merinding sih. Itu kenapa orang-orang gak langsung pada red flag nih, orang di red flag. Iya bener ya. Kok bisa ya kalau ketawa gitu di interviewnya. Betul. Nah setelah itu di tahun 2019 Kim So Hyunnya mendirikan agensi ya, gold medalist sama saudaranya kalau nggak salah. Terus diajak juga tuh Kim Seron. Di situ dia jadi bagian perencanaan agensi, ada ini juga apa talent, pembelajaran buat talent dan lain-lain. Dan itu sukarela katanya. Terus putus itu tahun 2021. 6 tahun. Akhirnya ada kejadian nih, terusnya ada DUI. DUI yang Kisaran alami. Itu kalau nggak salah awal 2022. Iya. Nah, rame tuh setahun itu. Sampai akhirnya Kim Seron keluar dari gold medalist itu Desember 2022. Betul. Dari situ kira itu udah selesai. Iya. Ternyata waktu kasus DUI dia dibayarin sama gold medalist gitu ya. Itu harus dibayar balik. Iya, dianggapnya utang. 700 Korean million won. Iya, 7 juta kalau nggak salah. Terus karena dia keluar dari gold medalist, kena penalti berapa miliar gitu. Nah, itu harus dibayar. Jahat juga ya agensinya. Nah, si Kim Seronnya ini opa apa yang menjadi dalangnya pengen gitu. tahu kan karena udah gak berkontak kayaknya waktu itu. Iya, akhirnya mencoba untuk nge-reach Kim So Hyun tapi susah katanya. Terus juga pakai nomor saudaranya Kim Seron tetap juga nggak bisa. Malah dia diteror. Iya. Jadi banyak yang nelpon ke dia, ke nomor sepupunya. Jadi disebarin nomor si Kim Seronnya kan. Akhirnya Kim Seronnya nyimpulin, wah ini mah yang nyebarin pasti Kim So Hyun atau agensi gitu. Pihak sana. Karena kayaknya ketakutan nih. Takutnya Kim Seron menyebarkan sesuatu. Betul. Gitu. Habis itu Kim Seron ngepost foto. Betul, ada. Sama Kim So Hyun di story. Oh itu langsung rame pan ngehujat Kim Seron. Ya apaan sih gitu. Akhirnya fotonya di take down tapi udah menyebar. Sidik itu tuh ada maksud. Kenapa ngepost itu
biar dinotis sama Kim So Hyun. Iya, justru karena emang lagi gak bareng dia gitu, pengen reach out gitu. Dan ternyata foto itu dari tahun 2016. Iya, yang waktu dia masih muda juga. Dan di media di Cina itu dicocok login sama di tahun 2016 Kim So Hyun itu lagi ngepromoin HP ZUK kalau nggak salah mah. Oke, mereknya. Nah, lihat dari fotonya si Kim Seron itu tuh dari foto yang HP yang sama yang lagi dia endorse. Iya, makanya wah bener nih kayaknya pacaran. Tahun-tahun itu. Nah, habis itu ada post foto Kim Seron di take down, ternyata itu tujuan untuk dinotis sama Kim So Hyun, tapi tetap nggak bisa nge-reach Kim So Hyun. Akhirnya kemarin di Februari tanggal 16 terjadilah kejadian itu Kim Seronnya, dan ternyata tanggal itu adalah ulang tahunnya Kim So Hyun. Itu kode sih, itu literally bukan waktu rame kejadian itu ya, banyak yang udah cocok logi loh, kok bisa banget pas gini tanggalnya, tapi ya udah angin lewat aja karena ya mungkin nggak mau nambahin tragedi ini gitu, ya udah bahas kematiannya, ya udah kita berkabung aja. Tapi setelah terkuak yang ini, jadi makin udah ngeri. Kecurigaan kita tuh. Ada komen di Twitter ya dari orang. Kamu akan mengenang kematianku seperti kamu mengingat tanggal lahirmu. Ih, gila gak sih? Itu udah kayak plot drama Korea. Drama misteri banget. Tapi ya jadinya sedih banget gitu kan. Kalau benar kejadiannya seperti itu gitu ya. Apa yang dijabarin sama tantenya. Karena ya yang di sini emang pihak korban itu emang pihak keseran ini serba salah sih, karena apapun yang dia omongin dari tahun setelah dia kasus di UI akan jadi bumerang buat dia gitu, akan jadi pembelaan, akan jadi ini mah playing victim segala macam. Jadi makanya emang mungkin momennya pas, dan saya sih bilang satu komen ya, emang suatu saat kebenaran akan terungkap gitu. Walaupun ya emang harus pahit dulu buat di keluarganya, karena keluarganya juga pasti ngerasa tidak adil banget. Saya juga tadi nunggu dulu nih sebelum nyari tahu dari gold medalisnya gimana. Membantah sih, dan akan melakukan tuntutan pada yang menyebarkan berita ini. Nggak tahu nih sejauh ini bakal kayak gimana. Tapi orang-orang udah kadung marah sih. Iya, udah pada langsung ngecap jelek si Kim So Hyun ya. Udah jelek banget sekarang. Kalau mau comeback agak berat sih menurut saya. Mana nih yang katanya punya image green flag, sekalinya ketahuan kejahatannya semua red flag diembat. Diborong. Jadi ngeri banget gitu ya. Dan ternyata selain Kim So Hyun ada beberapa orang lagi yang disebutin di wawancaranya Kim Sae sama tantenya Kim Seron, yaitu ada 2 reporter dan media. 1 pendiri agensi gitu. Katanya si 2 reporter ini adalah orang yang dibayar oleh gold medalist untuk menjelek-jelekan Kim Seron guna menutupi kejelekannya Kim So Hyun. Aneh lah ya peristiwa buzzer gitu ya, kita ada di sana juga ada, karena ya tadi kayaknya si tantenya juga sebenarnya pengen nyeritain ini ke media sebenarnya biar lebih kredibel. Cuma beberapa media ya mungkin ya tadi indikasinya dibayar oleh jurnalis gak mau ngangkat berita ini, makanya dia nge-reach-outnya YouTuber. Sayang sih di sana nggak ada Deddy Corbuzier. Iya benar. Kalau Deddy Corbuzier langsung ditindak sama pemerintah. Ya iyalah bagian dari pemerintah. Langsung masuk close the door ya kan. Benar. Sulit emang guys posisinya. Benar. Beberapa efek setelah keluarnya berita ini adalah Kim So Hyun itu lagi ada project drama sama Jo Bo Ah. Katanya wah ini juga harus hati-hati nih dramanya katanya. Bisa jadi kena cancel paling ininya. Kena cancel gitu. Karena kan kasihan nanti staff-staffnya. Benar juga. Kru-krunya. Satu yang buat masalah, yang kena imbas proyeknya. Kayak gitu. Tapi ya kayak gini kita berasanya dari translatean. Translatean itu dari seorang YouTuber gitu ya. Walaupun YouTuber ini katanya di kalangan skena YouTuber pengungkap kasus-kasus katanya bagus. Jempolan katanya. Karena si Kim Sae-nya itu mantan reporter MBC. Iya, ada track record lah dia. Bahkan pernah mengungkap percakapan selingkuh dari seorang artis katanya. Makanya mungkin dianggap kredibel gitu ya. Tapi kita tunggu aja guys. Iya, kelanjutannya lah. Kelanjutannya kita lihat dulu dari agensi gold medalist seperti apa. Syukur-syukur Kim So Hyun-nya juga angkat bicara gitu kan. Jadi lebih jelas kasusnya seperti apa. Waduh. Dan aja Kim So Men.
Nah, kalau di saya nih, di timeline saya, walaupun cuaca sedang hujan, Iya betul. dingin, Iya. tapi timeline saya padat. Lagi ada yang lagi war. Waduh. Tapi warnya ini admin 2 yang aneh banget. Yang Iya. satu admin bola. Iya, yang satu apa K-pop. Aduh. Kenapa ya? Saya nggak pernah nyangka sih bakal ada peperangan ini. Peperangan itu terjadi antara apa dan apa? Betul. Ini antara admin ada Star Time Indonesia sama fansnya Hype Stand sebenarnya. Ya Hype mungkin Stand, fansnya K-pop aja kita generasikan karena awalnya tuh sebenarnya bukan banter penyulutnya tuh sebenarnya dari Korea sebenarnya. Okay. Jadi ada satu OP post gitu, set post gitu di Korea yang menyandingkan antara Minji sama Wonhee Ili. Gitu. Jadi yang ada case-nya, yang satu katanya jelek, yang satu cantik itu. Kemudian dibalas lagi sama ya biasalah pasti yang kayak gitu kan balas-balasan antar fandom, dibalas lagi ada fandom New Jeans, terus kemudian sama fandom ini dibalas lagi. Pokoknya screenshotan di mana Wonhee-nya lagi jelek sama Minji-nya lagi jelek. Yeah. Jadi ada screenshot variety show segala macam lah. Nyampe lah ke Indonesia yang mana si Eti ini atau X-Factor ini terkenalnya emang fans garis keras Minji. Nah, ada satu post yang captionnya adalah Minji-nya jelek, si Wonhee-nya cantik, terus si Eti-nya nge-repost. Kok bisa ada orang yang bilang Minji jelek? Iya. Nah, dari situlah. Karena Eti ini emang terkenal banyak followers dan militan juga seperti K-popers. Jadinya langsung, iya ya kok bisa ya ada yang ngatain Minji jelek. Dari situlah peperangan mulai. Karena ada fandom elitnya yang menyebab, kok bisa sih akun gede jadi ngebakar buat jadi ngatain Wonhee. Gitu. Jadi banyak di report massal gitu itu si Eti ya itu. Kok bisa dan ya? komennya ngeri-ngeri ya. Iya. Ibu lu tuh Eti gini. Ya ampun dibawa-bawa semua keluarga. Anwar mah gila ya, udah nyangkut keluarga, kehidupan pribadi, doxing. Wow, gue mengerikan ya. Tapi mungkin buat yang belum tahu, Eti mah segala hinaan udah dapet sih. Eti mah jangan kan K-popers, pemerintah juga udah kayak ini loh. Karena aja kayaknya udah mental gitu. Yang sama fans bola aja udah banyak yang benci sebenarnya, emang kontroversial juga akunnya. Iya bener. Coba ya jadi seru aja karena ini sekarang lawannya fans K-pop gitu. Iya bener. Pokoknya berarti bertambah ya 3 fandom terkuat. Iya. K-pop, Wibu, bola. Untung Wibu gak diajak. Kalau enggak perang dunia ketiga ini. Aduh. Kalau bisa dihubungin sama sepak bola Jepang mungkin Wibu ikut nih di sini. Takut. Ini udah kacau banget ini. Nah, kurang lebih itulah guys pembahasan kita untuk kali ini ya. Gimana pendapat kalian soal bahasan kita tadi? Kalau misalkan mau nambahin informasi boleh tulisin di kolom komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa Sehun alias semuanya. Dan juga goyang. Gak mau saya. Annyeonghaseyo. Padahal kalau nggak mau ngatain mah udah jelas fufu fafa aja.